Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Mafira, di channel 1120106 akan melakukan teknik pemeriksaan fisik hematologi. Yang pertama, saya akan melakukan pemeriksaan kepala dan leher. Jadi kepala ini kita lihat bentuk dan ukurannya. Kita akan memeriksa apakah ada benjolan, lekukan, atau nyeri tekan. Jadi yang pertama itu kita palpasi bagian frontalis, parietalis, dan occipitalis. Lalu kita lihat rambutnya, kita lihat warnanya, kita lihat persebaran rambut dan apakah rambut itu mudah dicabut atau tidak. Lalu kita lakukan pemeriksaan mata, kita minta pasien untuk melihat ke atas, lalu kita lakukan penarikan palpebra ke bawah. Kita lihat apakah ada nodul, pembengkakan, warna sklera, dan kita lihat pola vaskularisasi di sklera. Lalu kita lakukan pemeriksaan wajah, kita inspeksi bentuk, kita lihat juga kesimetrisan wajah, kita lihat gerakan involunter wajah, dan kita lihat juga apakah ada pembengkakan atau benjolan di wajah. Selain itu kita juga lihat kulit wajahnya ini apakah ada perubahan warna dan apakah ada kelainan kulit di wajah. Lalu selanjutnya kita lakukan pemeriksaan telinga. Jadi kita lihat daun telinganya, kita inspeksi, lalu menggunakan pen light kita senter ke dalam telinganya, kita lihat membran timpani dan tulang mastoid. Lalu selanjutnya kita lakukan penekanan pada tragus pasien. Selanjutnya kita akan memeriksa sinus paranasalis. Nah, kita lakukan palpasi di sinus maxillaris, sinus frontalis, dan sinus ethmoidalis. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan di mulut, kita lihat bibirnya apakah ada perubahan warna atau ada ulkus atau benjolan. Lalu kita minta pasien untuk membuka mulut dan menjularkan lidah. Kita lihat mukosa lidah apakah ada ulkus dan papil, kita lihat juga gerakan lidah. Lalu kita periksa gigi dengan pen light, kita lihat jumlah gigi, kelainannya, dan kita lihat warna gusinya apakah ada perubahan. Lalu selanjutnya kita melakukan pemeriksaan leher. Kita inspeksi dulu, kita lihat apakah ada pembengkakan, lalu kita minta pasien untuk melakukan gerakan menelan. Kita lihat bentuk ukuran dari kelenjar tiroid, kita lihat kesimetrisannya, kita lihat apakah ada peradangan atau ada nyeri jika melakukan gerakan menelan tersebut. Lalu kita lakukan pemeriksaan kelenjar tiroid dari bagian belakang. Jadi kita palpasi dengan 2 jari, kita taruh di sekitar kelenjar tiroid, lalu kita minta lakukan gerakan menelan lagi. Di sini kita akan inspeksi, kita akan lihat ukuran, jumlah nodul, kontur permukaan, konsistensi, apakah ada pembengkakan atau ada nyeri. Jika ada pembengkakan, kita lakukan inspeksi dari depan. Lalu kita lakukan pengukuran pembengkakan tersebut dengan menggunakan pita ukur atau dengan skin caliper. Lalu kita lakukan juga auskultasi untuk mendengar apakah ada bruit di kelenjar tiroid pasien. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan kelenjar getah bening. Jadi kita lakukan pemeriksaan kelenjar getah bening. Jadi kita palpasi di regio occipital, post aurikular, preaurikular, tadi regio mandibular, regio tonsilar, regio subpental, regio post cervical, regio cervical superficial, dan regio cervical dalam, serta regio supraclavicularis. Lalu selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan tekanan vena jugularis. Jadi kita akan meletakkan pasien dengan keadaan berbaring, bantalnya itu dengan sudut 30-45 derajat. Kita lakukan pemeriksaan dengan 2 jari. Yang satunya kita letakkan di atas klavikula dan satunya lagi di sekitar mandibula. Nah, lalu kita lepas yang di sekitar klavikula, lalu ini berarti itu volume inspirasi normal di vena jugularis. Lalu kita buat bidang datar di angulus ludovici. Lalu kita ukur puncak pengisian vena jugularis dengan bidang datar tersebut. Kita ukur. Selanjutnya
kita akan melakukan pemeriksaan arteri karotis. Jadi kita akan melihat di bagian medial dari otot sternocleidomastoideus. Kita palpasi dengan 2 jari di bagian sepertiga bawah leher. Kita lakukan palpasi, lalu kita lakukan juga auskultasi. Pemeriksaan arteri karotis ini kita lakukan di 2 sisi, kiri dan kanan. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan toraks dan abdomen. Untuk toraks kita akan melakukan penekanan lembut di daerah sternum dan clavicula, dan kita akan meminta pasien untuk mengatakan jika ia merasakan nyeri tekan. Nah, untuk pemeriksaan abdomen kita akan melakukan pemeriksaan hepar. Itu dilakukan dengan melakukan penekanan dari sias anterior, dari kaudal menuju kranial. Nah, kita akan melakukan penekanan tiap pasien melakukan inspirasi. Jadi kita akan melakukan penekanan menggunakan jari-jari. Jika kita meraba ada pembengkakan atau pembesaran pada hepar, kita akan mengukur jarak dari arcus costa ke hepar yang membengkak tersebut. Nah, kita juga harus menilai bagaimana tepi hepar, apakah dia tajam atau tumpul, dan bagaimana permukaan hepar, apakah dia lunak, keras, atau memiliki benjolan. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan limpa dengan metode Skufner. Kita akan melakukan penekanan dari sias anterior sebelah kanan, lewat umbilikus, dan berakhir di arcus costa kiri. Nah, kita akan melakukan penekanan tiap pasien melakukan inspirasi. Penekanan, jika teraba pembengkakan pada limpa, kita akan mengukurnya dengan skala Skufner. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan ekstremitas. Jadi di ekstremitas superior kita akan menginspeksi apakah ada tumor, deformasi, edema, pembengkakan, tanda radang, ataupun ada tremor. Nah, di ujung-ujung jari juga kita lihat apakah ada koilonychia kuku. Lalu kita lihat palmarnya juga apakah ada kepucatan. Lalu kita lihat apakah ada purpura. Jika ada, kita lihat luas dan bagaimana persebarannya. Lalu kita raba purpura tersebut. Jika ada purpura yang bisa teraba, berarti itu menunjukkan adanya vaskulitis sistemik. Nah, selanjutnya kita juga perhatikan apakah ada peradangan intraartikuler di ekstremitas superior. Selanjutnya untuk ekstremitas inferior kita juga inspeksi apakah ada memar, pigmentasi, tumor, pembengkakan, atau apakah ada pendarahan intraartikuler. Lalu kita lihat juga apakah ada purpura. Ini kita bisa palpasi untuk melihat apakah ada pitting edema. Nah, selanjutnya kita akan melakukan Rumpelit test. Nah, Rumpelit test ini pertama-tama kita akan cek lengannya apakah ada tanda Rumpelit sebelumnya. Jika tidak ada, lalu kita akan melakukan tes Rumpelit. Nah, kita akan memasang meter, kita pasang mansetnya. Nah, di sini kita akan mengukur tekanan darah sistol dan diastol. Jika kita sudah menemukan sistol dan diastolnya, kita akan memompa sphygmomanometer lagi senilai dengan setengah dari jumlah sistol dan diastol tadi. Lalu kita akan tahan selama 5 menit dengan cara melipat selama. Jika sudah 5 menit, kita turunkan tekanan. Kita lepas manset. Lalu kita lihat tanda statis. Tanda statisnya itu lengannya akan berbeda warna. Nah, kita akan tunggu sampai tanda statisnya hilang. Itu lengannya akan kembali normal. Jika tanda statis hilang, kita akan membentuk lingkaran. Jaraknya itu 2 jari dari fossa cubitis. Kita akan membuat lingkaran dengan diameter itu kurang lebih 5 cm. Nah, jika kita sudah membuat lingkaran itu, kita akan menghitung jumlah bintik petechiae yang ada di lingkaran. Jika bintik petechiae
ada lebih dari 20, berarti itu menunjukkan bahwa tes rampelit ini positif. Nah, tes rampelit ini tadi tujuannya adalah untuk melihat tekanan perifer pasien. Jadi, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.